Selamat malam para saudara kasih dalam Kristus. Kita berjumpa lagi di dalam latihan doa kontemplasi Ignatian ini. Kali ini kita akan bersama-sama merenungkan kisah kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum memulai latihan kontemplasi ini, malah bersama-sama kita membuka dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat, kasih, dan karunia yang boleh kami terima sampai saat ini. Kini kami akan bersama-sama berlatih kontemplasi tentang kenaikan Tuhan kami Yesus Kristus yang telah menyelamatkan dan juga akan mengutus Roh Kudus kepada kami. Semoga Engkau membuka hati dan budi kami sehingga kami bisa berlatih dengan baik dan semakin bisa memahami makna kenaikan Tuhan dan juga turunnya Roh Kudus yang senantiasa menyertai kami. Bapa yang baik, kami persembahkan seluruh aktivitas kami ini kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, para saudara kasih dalam Kristus, untuk spiritualitas Ignatian, kita akan mendengarkan tayangan mengenai makna bulan Mei sebagai bulan Maria. Difusi kepada Bunda Maria itu sudah dimulai sejak abad pertengahan, karena pada waktu itu situasi umat yang merasa terasing dari liturgi yang resmi dari gereja. Difusi pada dasarnya memang berawal dari pengalaman umat ketika mengikuti liturgi di dalam bahasa Latin. Mereka tidak paham, merasa terasing, sehingga mereka membutuhkan pengungkapan iman yang lebih sampai pada perasaan, pengalaman yang sederhana, sehingga mereka pun kemudian mengembangkan difusi. Difusi semakin berkembang ketika Konsili di Trento itu memutuskan untuk menyeragamkan liturgi dengan peraturan-peraturan yang kaku, yang ketat, sehingga umat semakin terasing dan mereka pun semakin mengembangkan difusi, karena melalui difusi umat sungguh-sungguh bisa mengungkapkan iman secara sederhana dengan melibatkan perasaan dan juga sekaligus mengungkapkan doa yang lebih pas dalam pengalaman umat sendiri. Pada abad pertengahan itu umat merasa kering, dan pada waktu itu juga mulai ada ungkapan salam kepada Bunda Maria. Maka sekitar abad 14 itu doa salam ya Ratu mulai ditulis dan mulai juga diungkapkan oleh umat. Begitu pula doa salam Maria pada abad pertengahan juga mulai, meskipun belum selengkap. Sekarang di bagian yang pertama dari salam Maria sampai terpujilah buah tubuh Yesus. Nah, itu doa itu diambil dari Injil Lukas, dan doa itu kemudian berkembang. Baru pada abad 15 kemudian ditambahkan bagian yang kedua, doakanlah kami. Nah, difusi pada Bunda Maria ini memang muncul ketika umat merasa dekat dengan Bunda Maria sebagai ibu yang punya peran penting dalam sejarah keselamatan. Maka sebetulnya doa kepada Bunda Maria juga sudah mulai ada pada abad yang ketiga, yaitu Subtuum Presidium, Santa Maria, doakanlah kami yang berlindung kepadamu. Ya. Nah, kemudian penghormatan pada Bunda Maria memang semakin berkembang dengan munculnya doa salam Maria, doa salam ya Ratu, dan juga kemudian apa yang disebut doa Rosario, yang semula itu bermula di kalangan para rahib yang mendaraskan 150 mazmur. Nah, untuk para rahib yang buta huruf, yang tidak bisa membaca, lalu mereka mengganti 150 mazmur dengan 150 doa Bapa kami Pater Noster. Hanya kemudian setelah doa Salam Maria berkembang, lalu pelan-pelan memang kebiasaan mendaraskan 150 mazmur, doa Bapa kami diganti menjadi doa Salam Maria, sehingga lalu
nanti pada akhirnya berkembang menjadi doa rosario. Devosi kepada Bunda Maria sendiri itu semakin berkembang pada abad 18 sampai 19 ketika pada waktu itu Paus Pius yang kelima ditahan oleh serdadu Napoleon, lalu dia berdoa kepada Bunda Maria supaya dilepaskan dan nanti dia berjanji kalau bisa dilepaskan lalu dia akan mengembangkan penghormatan devosi kepada Bunda Maria. 5 tahun kemudian memang lalu dia dilepaskan. Pada waktu itulah lalu Paus menetapkan devosi kepada Bunda Maria semakin dikembangkan. Begitu pula pengalaman Paus Pius yang ke-9 pada tahun 1854 beliau mengeluarkan dogma Maria Immaculata, Maria dikandung tanpa noda dosa, dan sejak saat itu memang devosi kepada Bunda Maria semakin berkembang. Begitu pula para Yesuit juga andil besar di dalam menyebarluaskan devosi kepada Bunda Maria ini. Dan sampai sekarang kita tahu bahwa bulan Maria, bulan Mei itu disebut sebagai bulan Maria. Pengalaman ini pun sebetulnya juga sudah sejak abad pertengahan ketika penghormatan kepada Ibu Maria itu berkembang dari di Eropa, khususnya di Italia, di Jerman itu ketika ada 4 musim, lalu musim semi ketika bunga-bunga mulai berkembang, daun-daun mulai bertumbuh, itu lalu orang juga pada bulan Mei itu menghormati Bunda Maria sebagai ibu dari kehidupan. Nah, lalu pada abad yang ke-20, Paulus yang ke-6 kemudian mengeluarkan ensiklik Mensae Maior. Di situ Paus mengajak seluruh umat supaya setiap bulan Mei kita menghormati kepada Bunda Maria sebagai bulan yang penuh rahmat, karena kita berdoa kepada Bunda Maria untuk perdamaian dunia. Nah, maka sampai sekarang setiap bulan Mei kita merayakan bulan Maria, kita mengintensifkan devosi kita kepada Bunda Maria. Nah, marilah sekarang kita bersama-sama melanjutkan dengan latihan doa kontemplasi Ignatian ini. Saya akan memulai dengan penjelasan materi kita, yaitu kenaikan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita dengarkan berikut menurut Injil Markus. Akhirnya Yesus menampakkan diri kepada ke-11 murid ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan serta kedegilan hati mereka, karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara di dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, berangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Nah, sekarang kita lihat videonya. Later, Jesus appeared to the 11 as they were eating. He rebuked them for their lack of faith and their stubborn refusal to believe those who had seen him after he had risen. He said to them,
Go into all the world and preach the gospel to all creation. Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. And these signs will accompany those who believe. In my name they will drive out demons. They will speak in new tongues. They will pick up snakes with their hands, and when they drink deadly poison, it will not hurt them at all. They will place their hands on sick people, and they will get well. After the Lord Jesus had spoken to them, he was taken up into heaven, and he sat at the right hand of God. Then the disciples went out and preached everywhere. And the Lord worked with them and confirmed his word by the signs that accompanied it. Nah, para saudara kasih dalam Kristus, sekarang kita masuk di dalam penjelasan mengenai pokok-pokok di dalam latihan kontemplasi kita. Seperti biasa, latihan kontemplasi akan dimulai dengan doa persiapan, kemudian 3 pendahuluan, 3 pokok renungan, lalu percakapan dengan Yesus. Dan yang pertama, kita mengingat cerita yang akan kita kontemplasikan, yaitu Yesus yang berpesan kepada para murid untuk memberitakan Injil kepada seluruh bangsa, kemudian naik ke surga. Kita bayangkan tempat di dalam angan-angan, yaitu tempat di mana Kristus menampakkan diri dan juga terangkat ke surga. Lalu sebagai rahmat yang kita mohon agar kita bisa lebih percaya akan kebangkitan dan juga kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, serta mengimaninya secara mendalam, sehingga kita bisa hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Sebagai pokok renungan, yang pertama itu kita merenungkan pesan Yesus kepada para murid untuk pergi ke seluruh dunia memberitakan Injil, supaya siapapun yang percaya dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Kalau kita renungkan, kita ambil buah rohaninya, sejauh mana kita juga setia untuk mewartakan kabar gembira ini, sejauh mana kita juga percaya akan Yesus sendiri. Lalu pokok yang kedua, kita merenungkan pesan Yesus tentang tanda-tanda yang menyertai orang-orang yang percaya. Akan bisa mengusir setan, berbicara dalam berbagai bahasa, memegang ular, minum racun tapi tidak mendapat celaka, ya, menyembuhkan orang sakit, dan seterusnya. Kita renungkan, kita ambil buah rohaninya, sejauh mana juga selama ini Tuhan juga menyertai kita dengan segala macam tanda-tanda kehadirannya. Lalu pokok yang ketiga, kita mengkontemplasikan bagaimana Yesus kemudian terangkat ke surga, duduk sebelah kanan Allah, lalu para murid memberitakan Injil ke seluruh dunia, disertai dengan tanda-tanda. Kita refleksikan, kita ambil buah rohaninya, sejauh mana kita juga setia untuk mewartakan Injil dalam hidup kita. Lalu kita lanjutkan dengan percakapan dengan Yesus. Kita merahmat kepada Dia agar kita pun juga mampu bisa setia dan juga semakin mengimani Yesus. Baik, malah sekarang kita lanjutkan dengan latihan kontemplasi. Kita siapkan hati kita hening, masuk dalam keheningan, menyadari kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Kita sadari diri kita
Kita sadari suara-suara sekitar. Kita sadari perasaan-perasaan pada tubuh kita. Kita sadari nafas kita. Dan kita sadari kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Ya Allah, Bapa Tunggal yang Maha Kudus, yang amat pantas disembah, lihatlah aku bersujud di hadapan-Mu untuk menyatakan baktiku kepadamu Allah yang Maha Agung. Kupersembahkan kepadamu segala gagasan, keinginan, dan keputusan-keputusanku selama waktu ini. Tidak pantaslah aku ini, ya Tuhanku, menerima terang dan pertolongan baru, karena aku telah menyalahgunakan anugerah-anugerah-Mu. Tetapi aku datang kepadamu menyerah bulat-bulat seperti kepada seorang ayah yang maha baik dan maha rahim. Dan demikian saja Yesus Kristus menebusku, lewat Santa Peran Maria Bundaku, serta sekalian orang kudus pelindungku, aku mohon, sudilah Engkau menganugerahkan rahmat-Mu, agar aku dapat mencarimu dengan sepenuh hati, dengan rendah hati dan sedia memberi tanpa kecuali. Amin.
Marilah kita menutup pelatihan kontemplasi kita dengan doa yang diajarkan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Nah, para saudara Kristus, setelah berlatih kontemplasi, kita akan lihat beberapa peringatan para kudus di bulan Mei ini. Pertama-tama tentu saja bulan Mei merupakan bulan Maria. Tadi sudah dijelaskan dalam tayangan video bahwa bulan Mei itu merupakan awal musim semi, sehingga bulan Mei dikaitkan dengan Ibu Maria sebagai ibu dari kehidupan. Dan sejak abad ke-13 memang bulan Mei sudah diperkenalkan sebagai bulan Maria, lalu menyebar ke seluruh dunia. Peran para Yesuit memang sangat besar di sini sejak abad ke-18 ya, menyebarkan devosi pada Bunda Maria. Lalu pengalaman Paus Pius yang ke-7 ketika dia dibebaskan dari penjara berkat pertolongan Bunda Maria, maka dia pun kemudian menetapkan bulan Mei sebagai perayaan kepada Bunda Maria, penolong umat Kristiani. Lalu Paus yang ke-6 itu menulis ensiklik Mensi Maio, menyatakan bahwa bulan Mei dipersembahkan untuk menghormati Bunda Maria, ya, sebagai kebiasaan yang sungguh berharga dan perlu kita lanjutkan. Juga pada bulan ini, Paus sendiri mengajak kita untuk berdoa Rosario. Kita semua bisa mengikuti doa Rosario bersama Paus setiap malam jam 11 melalui YouTube Vatikan Media Live. Silahkan kalau bisa menyempatkan waktu untuk berdoa Rosario bersama dengan Paus Fransiskus. 1 Mei kemarin kita memperingati Santo Yusuf Pekerja, juga dikenal sebagai Hari Buruh Internasional. Di sini Santo Yusuf dilihat sebagai pelindung para buruh Yusuf yang giat bekerja. Kemudian pada tanggal 2 Mei kita memperingati Santo Athanasius, salah satu penjaga gereja, ya. Dia yang menjelaskan dan juga menegaskan tentang kealahan Kristus ketika pada waktu itu ada bid'ah, aliran sesat yang meragukan kealahan Yesus sendiri. Lalu tanggal 3 Mei kita memperingati Santo Filipus dan juga Santo Yakobus, si dua rasul yang setia mewartakan Injil. Tanggal 6 Mei kita memperingati Santo Dominikus Savio. Ini adalah seorang pengaku iman dan juga pelindung para misioner. Dia sendiri seorang misioner yang suatu saat dia juga diutus untuk membawakan ya sakramen Maha Kudus kepada umat, lalu dia mengalami mukjizat. Tanggal 14 Mei itu kita memperingati Santo Matias Rasul. Ini adalah rasul yang mengganti Yudas Tadius. Kemudian tanggal 23 Mei, sebelumnya ya tanggal 13 Mei kita nanti merayakan kenaikan Tuhan. Lalu 10 hari kemudian 23 Mei kita merayakan Hari Raya Pentakosta. Turunnya Roh Kudus atas para rasul dan juga atas kita semuanya. Kemudian tanggal 24 Mei itu kita merayakan Santa Maria Bunda Gereja. Ini bertepatan pada hari ketika Paus Pius yang ke-7 dilepaskan dari penjara.
Kemudian tanggal 26 Mei kita memperingati Santo Filipus Neri, ya, ini seorang pendiri kongregasi oratorio di Italia. Dia hidup pada masa bersamaan dengan Santo Ignatius Loyola. Dia terkenal karena humornya. Kemudian tanggal 30 Mei kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, merupakan inti iman kita, iman kepada Allah Bapa, Sang Pencipta, Allah Putra Penebus, dan Allah Roh Kudus, penerang hidup kita. Nah, sekarang malah kita bersama-sama berdoa untuk wujud Paus Fransiskus pada bulan Mei ini. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas rahmat-Mu dan kami bersama dengan Paus Fransiskus mendoakan wujud-wujud beliau, wujud evangelisasi untuk dunia keuangan. Kami berdoa bagi mereka yang bertanggung jawab di bidang keuangan agar mereka bisa bekerjasama dengan pemerintah untuk mengatur bidang keuangan dan juga melindungi warga dari bahaya. Untuk ini kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk wujud gereja Indonesia, kami berdoa bagi para buruh. Semoga pemerintah dan juga pengusaha dapat segera menemukan jalan untuk mengatasi krisis pengangguran dan juga berusaha untuk sedapat mungkin mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga masih berdoa untuk seluruh bangsa kami, umat-Mu, agar kami Kau beri kesehatan, terbebas dari virus corona, dan juga semoga mereka semua yang bekerja keras untuk menangani virus ini, para tenaga medis, para dokter, para perawat rumah sakit, para pengembang vaksin, mereka semua Kau berkati sehingga mereka semua bisa mengatasi penyakit virus corona ini. Mereka yang sakit Kau sembuhkan, mereka yang Kau panggil menghadap-Mu juga Kau beri rahmat kehidupan kekal, dan seluruh keluarga juga Kau beri kekuatan, dan juga kami semuanya selalu Kau beri rahmat kesehatan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Pada bulan Mei ini kami juga berdoa agar difusi kepada Bunda Maria juga semakin ditekuni oleh umat, sehingga umat merasakan pertolongan Bunda Maria secara khusus dalam menghadapi pandemi virus corona ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita ini sejenak kita sampaikan doa-doa pribadi kita. Demikianlah ya Bapa doa-doa yang kami ajukan kepadamu dengan pengataan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sekarang mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga kita semua beserta seluruh keluarga, mereka yang kita cintai, mereka yang kita doakan, senantiasa mendapat berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, para saudara kasih dalam Kristus, demikianlah latihan doa kontemplasi Ignatian. Kita berjumpa bulan depan, dan semoga Anda juga tetap setia bisa melatih doa kontemplasi ini dalam hidup Anda sehari-hari. Tuhan memberkati.